Akankah Tiongkok dan Australia dapat menyembuhkan luka masa lalu mereka tanpa keterlibatan Amerika Serikat? Tiongkok dan Australia telah berjanji untuk memperbaiki hubungan mereka setelah bertahun-tahun berpisah. Namun Amerika Serikat tampaknya tidak ingin hal ini terjadi dan terus memantau perkembangan yang terjadi di antara kedua negara. Jika hubungan Tiongkok dan Australia berjalan mulus, maka pengaruh Amerika Serikat akan berakhir dan Amerika Serikat tidak ingin hal ini terjadi. Untuk menghentikan Tiongkok menjadi dekat dengan sekutunya, Amerika Serikat menggunakan berbagai cara. Tetapi, akankah Amerika Serikat mampu menghentikan hal ini? Dan di episode hari ini, kita akan membahas mengapa Amerika Serikat tidak ingin Tiongkok dan Australia menjadi lebih dekat. Dan kita juga akan membahas alasan yang membuat kedua negara menjadi lebih dekat. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese melakukan perjalanan penting ke Tiongkok karena mengakhiri jeda panjang dalam perundingan penting antara kedua negara selama 7 tahun terakhir. Australia dan Tiongkok jarang melakukan diskusi tingkat tinggi karena kurangnya komunikasi, dan hal ini disebabkan oleh beberapa masalah dan perselisihan antara kedua negara. Salah satu alasan utama putusnya hubungan adalah sanksi ekonomi yang dikenakan oleh Tiongkok terhadap barang-barang Australia. Sanksi ini merugikan perekonomian Australia dan menyulitkan kedua negara untuk bekerja sama. Akan tetapi sanksi ini merupakan respon terhadap seruan Australia untuk melakukan penyelidikan terhadap asal-usul pandemi COVID-19 yang tentu saja tidak bisa diterima oleh pihak berwenang Tiongkok. Dan anehnya, Australia melakukan hal tersebut karena permintaan Amerika Serikat. Masalah lainnya, baik Australia maupun Tiongkok saling menuduh ikut campur dalam urusan dalam negeri mereka. Dan hal ini semakin memperkeruh hubungan mereka dan menyulitkan mereka untuk bekerja sama dalam isu-isu global yang penting. Namun belakangan ini, ada beberapa perubahan dan isyarat positif dari kedua belah pihak. Perubahan ini adalah alasan mengapa Perdana Menteri Australia melakukan kunjungannya ke Tiongkok. Kedua negara telah menunjukkan kesediaannya untuk meningkatkan hubungan mereka melalui diplomasi, dan mereka telah terlibat dalam pembicaraan untuk menemukan titik temu dan menyelesaikan perbedaan mereka. Baik Australia dan Tiongkok juga telah berupaya mencapai perjanjian perdagangan yang menguntungkan kedua negara. Hal ini bisa mengarah pada peningkatan hubungan ekonomi dan menciptakan peluang perdagangan baru. Selain itu, terdapat juga peningkatan program pertukaran budaya dan pendidikan antara kedua negara. Hal ini membantu menumbuhkan pemahaman dan kepercayaan yang lebih baik di antara masyarakat Australia dan Tiongkok. Kedua negara telah menyadari pentingnya kerjasama untuk memerangi perubahan iklim, dan ini adalah langkah signifikan dalam mengatasi masalah global yang akan berdampak pada kita semua. Kedua negara juga telah menunjukkan tekad untuk bekerja sama dalam keamanan dan stabilitas regional yang sangat penting bagi kawasan Asia Pasifik. Dalam sebuah pengumuman penting, Tiongkok bahkan telah membebaskan jurnalis Australia yang ditahan selama lebih dari 3 tahun atas tuduhan keamanan nasional. Tindakan ini dilakukan ketika Tiongkok juga bermaksud meninjau tarif ekspor Australia sebagai tanggapan terhadap perkembangan ini. Australia juga telah mengambil langkah-langkah dengan menangguhkan tindakannya di Organisasi Perdagangan Dunia dan menyetujui sewa pelabuhan penting di Darwin oleh Tiongkok. Dan ini adalah perkembangan positif dalam hubungan yang tegang antara Tiongkok dan Australia. Para pejabat di Tiongkok juga telah menyatakan keinginan mereka untuk memperkuat hubungan mereka dengan Australia. Situasi saat ini menandakan puncak dari hubungan yang sudah lama meregang. Kesempatan ini sekaligus memperingati yang ke-50 kunjungan bersejarah mantan Perdana Menteri Australia ke Beijing, Gough Whitlam, yang meletakkan dasar bagi hubungan diplomatik yang dibangun atas dasar saling menguntungkan. Kunjungan ini juga merupakan tonggak penting yang tidak hanya merayakan masa lalu, namun juga membuka jalan bagi masa depan hubungan antara kedua negara yang sebelumnya telah terjalin selama setengah abad. Australia telah memperoleh banyak manfaat dari transformasi ekonomi Tiongkok yang luar biasa. Perkembangan Tiongkok yang pesat telah menciptakan permintaan yang besar untuk ekspor Australia seperti biji besi, batu bara, dan gas. Dan permintaan ini telah menopang pertumbuhan ekonomi yang tidak terputus selama beberapa dekade di Australia yang mendorong negara ini ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam hal kemakmuran dan stabilitas, hubungan ekonomi yang kuat antara Australia dan Tiongkok, kedua negara telah memupuk saling ketergantungan.
Tiongkok bergantung pada Australia untuk bahan mentah penting guna mendukung industri yang berkembang pesat. Sementara Australia bergantung pada permintaan Tiongkok untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Kemitraan ekonomi ini menuju hubungan di mana kedua negara mendapat manfaat dari keberhasilan satu sama lain. Selain kerjasama ekonomi, dalam 50 tahun terakhir juga terjadi pertukaran lintas budaya yang signifikan antara Australia dan Tiongkok. Australia adalah rumah bagi populasi penyelam yang sebagian besar memiliki keturunan Tionghoa. Perpaduan multikultural ini telah memperkaya masyarakat Australia, sehingga memungkinkan adanya apresiasi yang mendalam terhadap budaya dan tradisi Tiongkok. Akan tetapi, semua perkembangan hubungan ini ternyata membuat Amerika Serikat merasa khawatir. Dalam pembicaraan antara Anthony dan presidensi, Amerika Serikat sangat memperhatikan diskusi ini untuk melihat apakah ada tanda-tanda bahwa Australia akan menjadi lebih terbuka untuk bekerjasama dengan Tiongkok. Tujuan utama kunjungan ini adalah untuk mendorong dialog dan pemahaman antara kedua negara untuk mencegah kesalahpahaman, khususnya dalam konteks kemampuan militer. Ketika negara-negara seperti Australia dan Tiongkok berkomunikasi secara terbuka, mereka dapat lebih memahami perspektif satu sama lain dan menemukan titik temu. Hal ini menjadi sangat penting ketika menangani masalah-masalah seperti keamanan, perdagangan, dan hubungan diplomatik. Diskusi yang terbuka dan produktif dapat membantu mencegah konflik dan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan ketegangan atau bahkan konfrontasi militer. Lantas, mengapa Amerika Serikat merasa khawatir terhadap sekutu dekatnya Australia ketika melihat perkembangan hubungan Australia dengan Tiongkok? Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa Amerika Serikat memastikan sekutu-sekutunya seperti Australia tidak menjadi sekutu Tiongkok. Amerika Serikat tidak ingin Tiongkok mendominasi negara-negara yang dikontrol Amerika Serikat, sementara Tiongkok dan Australia mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. Amerika Serikat bahkan mengatakan bahwa kebijakan luar negeri Australia sangat dipengaruhi oleh Amerika Serikat, sehingga menyulitkan Australia untuk memperluas hubungannya dengan Tiongkok. Amerika Serikat dan Australia memang memiliki sejarah panjang kolaborasi di berbagai bidang termasuk pertahanan. Dalam beberapa tahun terakhir saja, kedua negara telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kemitraan militer mereka. Sementara, Australia mencoba mempertahankan hubungan ekonominya dengan Tiongkok dan menyelaraskan kebijakan luar negerinya dengan Amerika Serikat. Keselarasan ini terlihat dalam berbagai hal, termasuk dukungan Australia terhadap Amerika Serikat dalam masalah keamanan regional dan partisipasinya dalam latihan militer gabungan. Namun, Australia tampaknya sudah lelah dengan Amerika Serikat dan mencoba menghentikan campur tangan Amerika dalam urusannya. Hubungan ekonomi Australia dan Tiongkok sangatlah penting, karena Tiongkok adalah salah satu mitra dagang terbesar Australia. Dalam kasus Australia dan Tiongkok, dua negara memiliki kemampuan militer yang signifikan, dan setiap kesalahan langkah dalam interaksi mereka tentu dapat memiliki konsekuensi yang serius. Dan kunjungan Anthony Albanese ke Tiongkok bertujuan untuk membangun landasan bagi kerjasama di masa depan. Harapannya adalah bahwa melalui dialog dan pemahaman, kedua negara dapat bekerjasama secara lebih efektif dalam mencapai tujuan seperti kemakmuran ekonomi dan stabilitas regional. Jadi bagaimana menurut Anda? Apa yang mungkin terjadi jika Tiongkok memperoleh pengaruh atas Australia dan membentuk aliansi yang kuat? Apakah Amerika Serikat akan merespon? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.